Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah, sebelum kita melaksanakan pertemuan pertama di semester ini, saya sengaja di sini membuat informasi terlebih dahulu melalui media digital terkait bagaimana konsep kita selama pembelajaran di semester ini. Di sini kami sudah menyusun rencana pembelajaran selama semester ini terkait dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa bahwa selama kita belajar ada capaian-capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai, ada target-target pembelajaran yang harus Anda sampai ke target tersebut. Karena kampus kita ini backgroundnya adalah background yang religius, background yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, maka di sini ada capaian pembelajaran yang bersifatnya umum atau terkait dengan khusus prodi kita di prodi tarbiyah. Di sini diharapkan mahasiswa di pembelajaran Al-Quran Hadis ini tidak hanya menguasai terkait dengan ilmu-ilmu atau teori-teori pembelajaran ataupun ilmu pendidikan yang lainnya, terkait juga dengan teori-teori ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, tapi ada capaian pembelajaran, target pembelajaran yang diharapkan, di mana Anda semua mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan senantiasa bertanggung jawab menjalankan tugas dengan penuh integritas yang tinggi, disiplin yang tinggi. Kemudian diharapkan juga di target kita nanti, walaupun ini sebetulnya hanya 14 kali pertemuan, 16 kali dipotong ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tapi ada harapan dari kami. Mudah-mudahan Anda mampu berperan menjadi warga negara yang senantiasa memiliki rasa kebangsaan. Nanti di materi kita akan sisipkan bagaimana materi kita terkait dengan pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Ada mungkin ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana tentang bagaimana kita memahami tentang nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, kemanusiaan. Karena sekarang moderasi beragama menjadi sebuah keharusan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, harus memiliki pemahaman cara pandang tentang beragama yang baik. Makanya ada tujuan dari pembelajaran secara umum kita, yaitu bagaimana mahasiswa mampu berperan menjadi seorang mahasiswa yang memiliki rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, tentunya taat hukum, saling menghargai keanekaragaman budaya, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemudian selanjutnya, karena kita ada di masa teknologi 4.0, 4.0,
diharapkan nanti di pembelajaran kita menggunakan media yang seperti saya contohkan sekarang. Anda nanti bisa mengambil sumber-sumber dari jurnal-jurnal ilmiah atau artikel-artikel yang sudah dipublish di media publish yang sudah terakreditasi, tentunya sumber-sumber yang premium, sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya di sini nanti kita akan coba selain kita tadi ada tujuan umumnya kita menguasai atau paham tentang bagaimana keberagaman, kita akan coba mengikuti globalisasi. Kita menggunakan teknologi. Seperti halnya saya membuka perkuliahan ini dengan menggunakan media digital seperti itu. Nah, makanya nanti ada tugas kalau pernah makalah, nanti diharapkan Anda semua mampu menggunakan teknologi informasi atau media ajar yang sifatnya software, seperti mungkin bisa memakai PowerPoint. Itu saya kira kalau nanti di small group discussion itu, di grup diskusi-diskusi kecil itu setiap kelompok memiliki minimal PowerPoint lah atau media ajar yang sifatnya digital. Kemudian ada capaian pembelajaran terkait dengan mata kuliah kita, yaitu bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan sikap rasa tanggung jawab sebagai pelajar yang baik. Tentunya mampu menguasai di bidang Al-Quran dan hadis. Kemudian menguasai pengetahuannya, teori-teorinya, kajian-kajiannya terkait dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian selain menguasai tahu, Anda juga diharapkan mampu menerapkan, mengaplikasikan, bahkan mampu lebih berimplikasi lebih luas, mampu menerapkan pengetahuan di bidang studi Al-Quran dan hadis ini melalui tentunya perencanaan pembelajaran yang kita sudah konsep ya, kita sepakati. Selanjutnya karena kita duduk di bangku mahasiswa, tentunya harus mampu menerapkan pemikiran yang logis, rasional, empiris, kritis, sistematis, dan tentunya kreatif dan inovatif terkait dengan pengembangan dan implementasi pengetahuan terkait dengan pembelajaran Al-Quran hadis ini. Diharapkan di mata kuliah kita ini mahasiswa mampu di akhir pembelajaran kita nanti, Anda semua memiliki kemampuan bagaimana menjelaskan tentang konsep-konsep dasar terkait dengan ilmu Al-Quran dan hadis, dan terkait dengan ilmu-ilmu pembelajarannya gitu. Karena nanti kan Anda menjadi seorang guru ya. Kalau jadi guru Al-Quran hadis ya tentu harus menguasai terkait dengan Al-Quran hadisnya, ilmu Al-Quran dan hadisnya. Selain menjelaskan, Anda juga harus mampu menafsirkan, menguraikan, menganalisis tentang konsep-konsep dasar juga terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis. Selanjutnya menganalisis dan lebih jauhnya Anda menyimpulkan, dan nanti di akhir Anda mampu mengkritisi atau menyusun hasil evaluasi tentang konsep-konsep dasar ilmu Al-Quran ini. Jadi barangkali nanti di tengah-tengah pembelajaran kita ada hal-hal yang memang Anda ragu gitu, sehingga Anda mencari kedalaman sumber-sumber ilmu yang lain yang terkait dengan permasalahan yang kita temukan di pembelajaran Al-Quran hadis ini. Saya kira harus sampai sana, sampai kritis ya, sampai Anda mampu memiliki kemampuan mengevaluasi sejauh mana kemampuan Anda dalam menguasai pembelajaran ini, dan Anda bisa menemukan hal-hal yang nampaknya
perlu digali lebih dalam, lebih luas terkait dengan pembelajaran Al-Quran hadis ini. Selanjutnya, jadi kata kuncinya nanti di akhir ya, di Anda mampu menjelaskan, menafsirkan, menganalisis, dan menyimpulkan ya di mata kuliah kita. Selanjutnya di sini kita akan mengambil berbagai sumber, banyak sekali sekarang, ratusan sumber, ribuan sumber terkait dengan Al-Quran dan hadis ini, baik itu yang sifatnya klasik, kutubut turas, kitab-kitab kuning, ataupun buku-buku kontemporer, buku-buku yang kekinian. Nah, di sini nanti di gambar ini saya tampilkan tentang sumber-sumber yang kita akan jadikan menjadi sumber primer terkait dengan pembelajaran kita ini, supaya kedalaman dan keluasan pemahaman Anda terkait mata kuliah kita sekarang ini lebih dalam, lebih luas, lebih komprehensif, lebih global ya. Sehingga tujuan-tujuan khusus tadi di mata kuliah kita bisa tercapai. Di sini seperti ada buku dari Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dan kawan-kawan tentang sejarah dan ulumul Quran cetakan Jakarta yang dicetak oleh Pustaka Firdaus tahun 2011. Contoh ya, ini kurang lebih ada 18. Ini hanya sebagai acuan awal saja gitu. Dan masih banyak sekali buku-buku, kitab-kitab yang kitab-kitab klasik yang tradisional, itu yang kita bisa jadikan sumber-sumber terkait dengan ulumul Quran, seperti karangan Menaul Khoton gitu ya, terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Oke, materi-materi yang akan kita kaji di pertemuan kita, di 14 pertemuan kita, silahkan sambil dilihat di gambar ya. Mulai dari bagaimana tentang pengantar studi Al-Quran, definisi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita harus mengetahui tentang sejarah Al-Quran, bagaimana proses wahyu ini diturunkan. Nah, ini perlu sekali kalau Anda nanti menjadi guru Al-Quran hadis, Anda harus tahu bagaimana proses penurunan wahyu ini. Kemudian proses pengkodifikasiannya, proses pengumpulannya, step by stepnya. Silahkan Anda baca di berbagai sumber yang tadi ditampilkan ya di gambar. Kemudian tentang kemujizatan Al-Quran, apa itu definisi mukjizat, macam-macam mukjizat, aspek-aspek kemujizatan dalam Al-Quran. Kemudian kita juga akan mempelajari ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Kita persingkat ya, nanti Anda baca saja di rencana pembelajaran semester yang akan saya bagikan. Kemudian ada lagi terkait dengan hadis ya. Tentunya ada pengantar studi hadis, seperti apa itu definisi hadis, kedudukan hadis dan fungsi hadis. Dan termasuk juga Anda harus tahu tentang sejarah pra pengkodifikasian hadis, pra pengumpulan hadis, kemudian bagaimana hadis itu dikumpulkan dan setelah dikumpulkan. Ini sangat penting sekali. Termasuk nanti kita akan komparasi mana yang lebih dahulu hadis atau tafsir, mana yang lebih dulu fikih atau hadis, mana yang lebih dahulu ilmu Al-Quran dengan hadis, gitu ya. Nanti kita akan kaji, makanya di sumber-sumber bacaan kita itu akan ketemu nanti. Dan nanti kita akan kaitkan dengan yang tadi, karena kita dituntut ini di beberapa tahun ke belakang kita mengalami krisis terkait dengan bagaimana cara pandang kita beragama. Ini banyak sekali ya isu-isu yang sifatnya mengadu domba, hoax di media sosial, sehingga cara pandang kita terkait dengan agama ini kurang tepat gitu nampaknya. Makanya di sini nanti kita akan sedikit bahas lah terkait dengan materi, walaupun ini terkait materi dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis dan terkait dengan pembelajarannya, tapi coba kita akan kaitkan dengan bagaimana kita belajar moderasi beragama dengan menggunakan teknologi.
Dan silakan ya dibaca biar tidak terlalu panjang. Nanti ada 3 metode di sini yang kita gunakan: diskusi, kemudian diskusi kecil, dan kita akan coba membuat permasalahan-permasalahan yang Anda temukan, dan kita akan selesaikan secara bersama. Nanti dibaca saja, termasuk nanti nilai-nilai UTS, kemudian bobot, indikator, dan penugasan-penugasan yang akan direncanakan selama semester ini kita akan sampaikan di rencana pembelajaran yang akan kami kirimkan dan sudah tertampil ya di sini. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang Anda berikan kepada saya sebagai dosen pembelajaran Al-Quran Hadis. Tentunya mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan pertama di minggu ini dengan keadaan sehat, bahagia, senang, dan kita sudah siap belajar dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan ataupun target dari pembelajaran ini bisa tercapai, dan tentunya kita ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat semua. Apabila ada pertanyaan silahkan melalui Japri atau melalui grup. Insya Allah kita akan jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.